Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada hari ini sekali lagi kami boleh mengenang akan pengorbanan-Mu yang begitu berharga bagi kami di atas kayu salib. Berkati setiap kami, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama berdiri di tempat ini. Kita sama-sama memperingati Jumat Agung. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, mari kita tinggikan Dia. Kita katakan suci, suci, suci.
layakan kami pada pagi hari ini. Datang ikut semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus yang akan diadakan. Tuhan, lihat hati kami. Engkau yang pegang, Engkau yang beracara ya Tuhan, dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah. Tetap nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan dalam pujian, dalam persembahan dan ibadah yang kami ikuti hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini diri kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, ibadah kami ke dalam tangan Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur untuk karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rela meninggalkan surga yang mulia buat saya dan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita katakan, thank you. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated
the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Biarlah hari ini kita dapat membawa diri kita mengalami apa yang Tuhan alami. Bawalah kita dekat pada Salib Tuhan. Biarlah lagu ini dapat membawa kita mendengarkan firman Tuhan dekat sama Salib Tuhan. Bawalah aku dekat Yesus. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada Saya
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pujian yang indah yang boleh kami bersama renungkan dan nyanyikan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mengenang kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menderita bagi kami, berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh sekali lagi diberkati, diberikan iman yang teguh, diberikan hati yang tangguh untuk menghadapi kehidupan kami ke depan, menteladani akan Tuhan Yesus yang demikian tangguh menghadapi maut sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu hal yang sungguh berarti bagi kehidupan kita, bagi perjalanan iman kita, dan kita mengenang bagaimana penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa, menuju kayu salib. Di hadapan kita ada lambang salib dan ada mahkota duri yang tertera di atasnya. Mahkota duri yang melambangkan penderitaan, kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, penderitaan Tuhan Yesus diawali pada malam, Kamis malam. Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, ini adalah satu peristiwa yang penting, peristiwa yang sangat menguras kekuatan energi dia. Maka Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kalau kita membaca di dalam Lukas 22 ayat 39, Lukas 22 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita membaca bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, peristiwa yang penting, dia malamnya berdoa. Entah berapa jam Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus mengambil satu tempat di Taman Getsemani, satu tempat yang tenang, tidak ada orang, artinya sepi. Dan Tuhan Yesus mengambil tempat yang tidak biasanya. Ya, artinya kalau orang Yahudi pada zaman itu sembahyang di rumah ibadah, ya, di rumah ibadah.
atau orang Muslim sembahyang di musola, ya, tempat ibadah. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai satu tempat yang dia merasa dapat berdoa kepada Tuhan dengan tenang, dengan nyaman, yaitu di Taman Getsemani, tempat yang terbuka. Saudara sekalian, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak mengikuti kebiasaan pada lazimnya, tetapi dia mau berdoa, mencari Tuhan, terlebih pada saat yang penting di malam sebelum dia naik ke atas kayu salib. Kita juga teringat pada waktu Tuhan Yesus sebelum memilih murid-murid, dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Pada saat kita mau mengambil keputusan yang penting, atau kita mau memohon kepada Tuhan satu keputusan yang penting, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ini tergantung kepada kita. Artinya, kita masih percaya kepada doa atau tidak? Atau kita semata-mata mengatakan, ya yang penting saya sudah mencari jalan yang terbaik, mencari tanya ke sana kemari, hal yang terbaik, kemudian doa itu nomor sekian. Tetapi Tuhan Yesus, dia mengutamakan berdoa sebelum dia mengambil keputusan. Saudara sekalian, hal yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Pesan kepada murid-muridnya apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara sekalian, seringkali kalau kita berdoa, yang penting adalah saya punya permintaan apa, saya utarakan kepada Tuhan. Pada umumnya orang Kristen berdoa meminta sesuatu yang dia minta kepada Tuhan. Mungkin itu keberhasilan dalam studi, keberhasilan di dalam karir, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus berdoa. Ini merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita, karena seringkali kita mendapatkan pencobaan di dalam hidup ini. Maka kita harus berdoa, Tuhan, kiranya jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dalam hidup ini ada banyak pencobaan. Oleh karena kita masih hidup di dalam daging, ya, hawa nafsu. Sehingga di Injil Matius dikatakan, ditambahkan bagian ini, Matius 26, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di situ ada tambahan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita mau taat kepada Tuhan. Roh kita mau berbuat hal yang baik, tetapi daging kita lemah. Sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya supaya berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hal yang ketiga, saudara sekalian, di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah, kalau kita membaca di dalam ayat ke-42,
Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Di sini kita belajar Tuhan Yesus berdoa. Ada satu pergumulan antara kehendak pribadi. Kehendak pribadi dia, kalau boleh, cawan ini lalu. Cawan penderitaan yang dia harus jalani lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Saudara sekalian, seringkali kita menghadapi di dalam hidup ini, kita memilih. Ada hal yang enak, nyaman, atau hal yang tidak enak, menderita. Seringkali kesuksesan, keberhasilan, prestasi dibarengi dengan penderitaan, kesulitan. Sama halnya kalau kita mau menempuh satu program, gelar, ya, pasti ada ujian. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pada saat kita mau menempuh sesuatu hal yang baik, yang berharga, ada ujian, ada penderitaan. Saudara sekalian, Yesus berdoa di dalam permintaannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh, aku dilewatkan daripada cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Seringkali kita sebagai orang Kristen, seringkali termasuk saya, kalau kita punya permintaan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku ini. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Jarang sekali kita berdoa seperti itu. Kita ingin senantiasa, Tuhan kabulkan doa saya. Berikan apa yang saya mau. Tetapi kita mau belajar kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kehendak Tuhan itu yang terbaik, walaupun harus melewati sedikit yang sulit. Kehendak Tuhan itu yang mulia, yang terbaik. Tadi kita menyanyikan sebuah lagu, "Worthy is the Lamb." Worthy is the Lamb. Lagu ini diambil dari ayat Alkitab yang menceritakan bahwa anak domba yang disembelih itu layak menerima hormat, pujian selama-lamanya. Ini menggambarkan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba. Anak domba yang tidak berdaya. Anak domba yang di depan orang-orang yang mau menyembelih dia, tidak berdaya. Dia menyerahkan dirinya untuk disembelih. Bagaikan anak domba yang tidak bersalah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Tetapi kemudian anak domba ini ditinggikan oleh Tuhan dan disebut worthy is the Lamb. Anak domba yang disembelih ini layak menerima puji-pujian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh rela mempelajari, meneladani Tuhan Yesus di Taman Getsemani,
Tadi yang pertama, dia berdoa, selalu berdoa, terlebih sebelum mengambil keputusan yang penting. Yang kedua adalah berdoa dengan maksud supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan oleh karena daging lemah, tetapi roh penurut. Yang ketiga adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Nah, saudara sekalian, selanjutnya di dalam Injil Lukas digambarkan dalam Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam Injil Markus, bagian ini juga digambarkan Tuhan Yesus yang takut dan gentar, sedih seperti mau mati. Sempat dari para ahli orang Muslim bertanya, kenapa Tuhan Yesus yang katanya anak Allah mengalami ketakutan seperti mau mati? Saudara sekalian, di sini menunjukkan Tuhan Yesus sama seperti kita manusia, mempunyai perasaan, mempunyai kedagingan yang bisa merasakan takut, bisa merasakan sedih. Sehingga kita berkata, Tuhan Yesus pernah mengalami pergumulan-pergumulan yang dialami manusia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah mengalami perasaan takut, perasaan sedih, gentar di Taman Getsemani. Dia berdoa beberapa kali. Di sini dikatakan ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama. Di sini menunjukkan betapa dia bergumul, bersungguh-sungguh dengan doanya. Pergumulan antara keinginan daging dan keinginan atau kehendak daripada Tuhan. Saudara sekalian, akhirnya kita melihat Tuhan mengutus malaikatnya memberikan kekuatan kepada dia. Tuhan mengutus malaikatnya memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dengan kekuatan yang daripada Tuhan terus melangkah maju. Terus melangkah maju. Saya teringat pada waktu naik ke Gunung Sinai, tengah malam yang dingin di Mesir ya. Pertama naik unta, kemudian harus berjalan. Ada trap-trap yang begitu terjal dan seorang diri gelap. Saya hampir mau balik, tidak tahan capek dan kedinginan dan sebagainya. Saya hampir mau pulang. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang tinggi besar yang menopang, menggandeng saya dari kiri dan kanan, sehingga saya berjalan terus. Pengalaman yang luar biasa. Memang biasanya ada semacam guide, orang-orang yang bisa menopang, menggandeng orang-orang yang naik ke Gunung Sinai, tapi itu harus bayar. Saya kan nggak ada perjanjian seperti itu. Mungkin orang-orang ini digerakkan, saya tidak tahu.
Tapi tiba-tiba saja saya digandeng, diberikan kekuatan sampai saya bisa naik ke Gunung Sinai. Saudara sekalian dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, biarlah kita jangan menyerah menghadapi berbagai macam tantangan, pencobaan yang kita alami. Dunia, seperti pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, menawarkan, udah kamu gak usah capek-capek, puasa dan sebagainya, ikut saya aja, pasti lebih enak, kata si iblis. Tetapi ujung-ujungnya yang tidak enak. Tuhan dengan Roh Kudusnya akan memberikan kekuatan kepada kita sampai kita bisa melewati hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita sampai kita menang. Amin, saudara sekalian. Hal yang kedua, kita mau merenungkan pada waktu Tuhan Yesus naik di atas kayu salib dengan segala penderitaan yang Dia alami. Dia memikul salib yang begitu berat. Dia dipaku tangan dan kakinya, dan akhirnya Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Tetapi di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih mengucapkan kata-kata bukan kutukan. Biasanya orang yang menderita, biasanya orang yang dalam kesakitan, mungkin terlontar kata-kata yang negatif, kata-kata kutukan. Tetapi Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang baik. Kata yang pertama yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kata-kata pengampunan. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan, di tengah orang-orang yang menyalibkan Dia, Tuhan Yesus masih bisa berkata, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Kemudian kita mau menunjukkan satu hal yang kalau kita baca di dalam Yohanes 19. Sebelumnya saya ingin bertanya, di dalam kematian Tuhan Yesus, di dalam kematian Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus sudah bergumul dengan begitu hebat di Taman Getsemani pada malam hari. Dan di dalam kematian Tuhan Yesus ini, siapa yang paling sedih? Siapa yang paling sedih, yang paling kehilangan dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus ini? Ada yang mau mencoba menjawab, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di antara sekian banyak orang yang menyaksikan kematian Tuhan Yesus, siapa yang paling sedih di antara manusia? Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Kita membayangkan, ya, Maria pada saat itu sudah menjadi seorang janda, tidak punya suami lagi. Yusuf sudah meninggal, dan Maria, tentunya Tuhan Yesus adalah anak sulung, anak yang pertama. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya
tergantung di atas kayu salib. Pasti kesedihan yang sangat dalam. Saudara sekalian, kita tidak bisa membayangkan kesedihan daripada Maria, membayangkan Tuhan Yesus, anaknya, mati di atas kayu salib. Tetapi saudara sekalian, ada satu kata-kata penghiburan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di antara banyak kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan, ya, ada satu kata yang juga ditujukan kepada Maria untuk menguatkan dia. Di dalam Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus tahu Maria sangat sedih, yang tentunya ada di dekat salib. Dan pada saat itu juga ada murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Murid yang masih muda. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakku." Dengan kata lain, anggaplah murid atau Yohanes ini menjadi pengganti saya pada saat saya nantinya tidak ada di sisimu. Demikian juga dengan Yohanes, supaya Yohanes menganggap Maria sebagai ibunya. Saudara sekalian, ini adalah perkataan yang ketiga. Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, merupakan ucapan kasih. Di tengah kesedihan Maria, Tuhan Yesus berkata, memberikan ucapan kasih yang memberikan kekuatan kepada Maria. Tapi ada satu perkataan lagi, perkataan yang keempat, yang merupakan ucapan pengharapan. Ucapan pengharapan. Jadi 7 perkataan Tuhan Yesus, semuanya adalah ucapan yang begitu berarti. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang merupakan kutukan. Ucapan yang keempat adalah Tuhan Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Injil Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Mungkin secara sekilas kita menganggap ucapan ini bagaikan ucapan yang putus asa. Tetapi ya, kalau kita baca, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara sekalian, ucapan ini adalah ucapan pengharapan. Ucapan pengharapan. Oleh karena tidak untuk selama-lamanya Allah meninggalkan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sementara harus mati, dikuburkan, turun ke alam maut, kira-kira 3 hari 3 malam. Tetapi tidak untuk selamanya Tuhan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita ingat satu kisah, satu gambaran, satu hal yang bisa menjadi satu perbandingan adalah pada waktu Yunus ada di perut ikan. Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kita dapat bayangkan Yunus di dalam perut ikan yang begitu, dia menceritakan rumput-rumput laut menyelimuti dia. Segala cairan-cairan di dalam perut ikan yang mungkin tidak enak itu melingkupi dia selama 3 hari 3 malam. Tetapi kemudian atas perintah Tuhan, ikan memuntahkan Yunus ke pantai dan Yunus hidup. Jadi ucapan Eli, Eli lama sabachthani, kita ambil satu pelajaran. Ini adalah ucapan pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Demikian juga pada saat itu Maria yang mendengarkan ucapan daripada Tuhan Yesus. Walaupun Maria tidak mengerti sepenuh ucapan itu, tetapi kemudian Maria melewati 3 hari 3 malam, tidak sampai secara jamnya, tidak sampai 3 hari 3 malam. Oleh karena Tuhan Yesus mati kira-kira jam 3 siang hari Jumat, dan pada Minggu pagi Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid dan menampakkan diri kepada Maria. Dengan kata lain, Maria yang begitu sedih diberikan pengharapan. Anak yang dia kasih itu kembali, bangkit kembali. Ini mengobati kesedihan Maria. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ucapan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua. Bukan pengharapan duniawi, tapi pengharapan yang daripada Tuhan. Sekalipun sementara waktu kita mungkin mengalami hal-hal yang sulit, penderitaan, tetapi Tuhan Yesus menolong kita, menguatkan kita. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berkata ucapan kemenangan. Dia berkata di dalam ayat 30, Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah ucapan kemenangan. Sudah selesai. Biarlah kita pun boleh menteladani akan pengorbanan dan kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bisa mengatakan sudah selesai. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya peringatan Jumat Agung menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan kita
mudah putus asa. Jangan kita takut, jangan kita gentar, oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih buat teladan Engkau, nasihat Engkau, ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang menguatkan kami, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak mudah menyerah. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, ada tayangan yang bisa kita simak bersama. You
Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Mari persiapkan kepala yang tertunduk. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Mari kita mempersiapkan diri mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Saya mengundang para pelayan boleh maju ke depan. Tuhan berkati roti dan anggur yang hendak kami terima sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang terpecah dan dicurahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, Firman Tuhan berkata dosaku, dalam Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah. Anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Persilahkan para pelayan boleh membagikan. ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah
bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah bagi penebusan dosa kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Pegang cawan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan. Bersama mengucap syukur, naikkan ucapan syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Marilah kita mengucapkan di dalam hati kita, terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami, bagi saya. Engkau telah menebus dosa kami, dosa saya. Biarlah kami boleh hidup bagi Engkau Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat boleh dilepaskan, dan kami boleh menteladani seperti Tuhan Yesus, menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, melewati berbagai macam pencobaan, pergumulan di dalam hidup. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah menerima perjamuan yang kudus, menerima firman-Mu, meteraikan itu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mengucap syukur boleh mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian, pelayanan saudara-saudara, pelayanan tim pemuji yang Tuhan boleh pakai bagi kemuliaan-Nya. Kita akan bersama juga mengikuti perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 9 April mendatang. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yoakim Huang. Biarlah kita semua boleh bersama-sama mempersiapkan diri dan mengikuti ibadah pada hari Minggu mendatang. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan.
Sebelumnya kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih pengorbananmu yang besar kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini sebagai tanda kami membalas cinta kasih Tuhan kepada Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat sukacita yang melimpah dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Menyentuh Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara sekalian, kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Biarlah hati kita tertuju kepadanya. Oleh karena Tuhan mendengar doa kita. Biarlah Tuhan mengangkat segala beban, segala hal yang merintangi kehidupan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berpengharapan. Tapi biarlah kita boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan.
Tuhan, terima kasih buat ibadah Jumat Agung pada saat ini. Terima kasih kami boleh sekali lagi mengenang penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan apa yang kami alami sangat tidak sebanding dengan apa yang Engkau alami. Biarlah kami menjadi orang yang tangguh, tidak putus asa. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang kuat dan senantiasa berdoa, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, para pelayan Tuhan, tim pemuji. Tuhan memberkati para diaken. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, orang tua kami, suami, istri kami, anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami dan rencana-rencana kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan juga persembahan yang kami kumpulkan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, marilah kita angkat tangan kita kepada-Nya, memohon berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, Amin. Karena